Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya semuanya. Selamat datang di pembahasan TO reguler 1 untuk mata pelajaran PBM, ya, pemahaman bacaan dan menulis. Oke. Nah, kita langsung ke soalnya ya. Nah, di sini soal yang pertama menanyakan kata yang dicetak tebal merupakan jenis kata. Nah, di sini ada kata yang dicetak tebal, yaitu kata dia. Sebelum kita menentukan pilihan jawaban yang tepat, kita akan bahas dulu ya untuk jenis kata. Ya, jenis kata itu ada beberapa ya. Yang pertama itu ada kata benda atau yang disebut juga nomina. Oke, jadi kata benda itu contohnya ya meja, kursi, buku, penghapus, papan tulis, rumah, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada kata kerja. Kata kerja itu nama lainnya adalah verba. Ya, kata kerja itu jadi yang melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu. Contohnya menulis, menyapu, bekerja, bermain. Nah, biasanya dia menjadi sebuah predikat di dalam sebuah kalimat seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada kata sifat. Nah, kata sifat ini nama lainnya adalah adjektiva, ya, adjektif. Nama lainnya adalah adjektiva. Kata sifat ini contohnya lemah, kuat, cantik, tampan, pandai, rajin, cerdas, itu merupakan kata sifat. Jadi sifat yang melekat di dalam sebuah objek, seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada kata keterangan. Ya, kata keterangan ini nama lainnya adalah adverb atau adverbia. Nah, verbiat. Lalu yang kelima dia ada kata ganti. Nah, kata ganti itu pronomina. Kata ganti itu adalah pronomina. Kemudian ada lagi yang namanya kata bilangan. Oh ya, untuk kata ganti itu ada 3 ya. Jadi kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertama pun juga dibedakan menjadi 2. Kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang pertama jamak. Nah, nanti kita akan bahas setelah kita jawab soal ini ya. Kebetulan ini nanti terkait dengan itu, seperti itu. Nah, kata bilangan itu nama lainnya adalah numeralia. Ya, numeralia itu dia berasal dari kata number, bilangan ya. Jadi contohnya pertama, kedua, ketiga. Nah, itu merupakan kata bilangan. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kata hubung. Kata hubung ini kita kenal sebagai konjungsi. Ya. Konjungsi. Nah, setelah kata hubung itu contohnya, misalnya, jadi kalau kata hubung itu pasti dia menghubungkan ya kata, frasa, klausa seperti itu. Contohnya dan, atau, tetapi. Nah, seperti itu namanya adalah kata hubung. Kata hubung antar klausa dan kata hubung antar kalimat. Nah, yang sering kita temukan ya soal tentang konjungsi seperti itu. Kemudian setelah kata hubung itu ada yang namanya kata depan. Kata depan itu nama lainnya adalah preposisi. Nah, pre itu artinya adalah sebelum. Posisi artinya adalah tempat atau letak. Jadi, sebuah kata yang diletakkan sebelum kata tempat atau letak ya, atau posisi. Contohnya, rumah, sekolah, itu kan dia menyatakan sebuah tempat. Nah, kalau sebelumnya itu ada kata di, ke, dari, itu merupakan preposisi. Nah, untuk preposisi ini penulisannya dengan kata yang
menyertainya itu harus dipisah karena menyatakan keterangan tempat, ya. Contohnya, saya pergi ke sekolah. Nah, preposisinya yang mana? Preposisinya adalah kata ke, ya, ke sekolah. Sekolah itu posisinya, oke, atau tempatnya seperti itu. Kemudian setelah kata depan atau preposisi ada yang namanya kata sandang. Ada banyak ya. Jadi kata sandang itu nama lainnya adalah artikula. Nah, kata sandang ini biasanya dia yang menyandangi. Sandang itu kan adalah apa? Sandang itu kan pakaian ya. Jadi kata sandang itu yang mengikuti sebuah kata. Contohnya si, sang, sri. Nah, si kancil, sang raja, sang ratu. Nah, itu namanya adalah kata sandang. Jadi dia merupakan penyerta ya dari sebuah kata. Contohnya sang raja itu tadi si kancil. Nah, si, sang, sri itu namanya adalah kata sandang. Oke, yang terakhir ada yang namanya kata seru. Nah, kata seru ini nama lainnya adalah interjeksi. Oke. Interjeksi ini contohnya ayo, wah, nah, kayak gitu ya, mari. Jadi kata-kata yang ada di dalam kalimat seru ya. Contohnya ajakan itu merupakan kata seru. Nah, jadi setelah kata seru itu memang setelahnya harus diikuti tanda koma ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang yang ditanyakan di dalam teks ini itu adalah kata dia. Nah, kata dia itu merupakan apa? Kata yang dicetak tebal tersebut merupakan jenis kata dia. Dia itu merupakan kata ganti ya, atau nama lainnya adalah pronomina. Oke, kita bahas ya kata ganti atau pronomina ini. Jadi kata ganti itu ada kata ganti orang pertama tunggal. Contohnya adalah saya, aku, hamba, beta. Nah, ini adalah kata ganti orang pertama tunggal. Oke. Kemudian, kalau kata ganti orang pertama jamak, ya, kami dan kita. Oke. Nah, jadi saya termasuk di dalam kami dan kita. Maka dari itu kami dan kita itu disebut kata ganti orang pertama, jamak lebih dari satu. Yang membedakan kata kami dengan kita itu bukan jumlahnya, tapi lebih ke yang diajak bicara atau lawan bicaranya. Kalau kata ganti kami, itu dia tanpa mengajak lawan bicaranya. Misalnya, atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih, berarti saya dan teman-teman panitia. Nah, audiens atau peserta saat itu dia tidak ikut. Nah, kalau kita, marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah atau Tuhan seperti itu. Nah, berarti itu merupakan kita. Nah, mengajak lawan bicara. Seperti itu. Perbedaannya kami itu tanpa kamu, kalau kita itu dengan kamu. Kami itu tanpa lawan bicara, kalau kita itu dengan lawan bicara. Seperti itu. Oke, itu kata ganti orang pertama jamak. Kalau kata ganti orang kedua tunggal, ya. Orang pertama. Nah, kalau kata ganti orang kedua tunggal, setelah aku ada kamu, ada Anda, nah ada kau. Oke. Kalau kata ganti orang keduanya itu banyak, ya. Kalau kamunya banyak, misalnya kamu
itu kan satu orang ya, berarti itu tunggal. Tapi kalau saya misalnya mengajak ngomong yang ada di sini, ya berarti saya menggunakan kata kalian, yang artinya adalah lebih dari satu atau jamak. Berarti kata ganti orang kedua jamak, ya, itu adalah kalian. Oke. Nah, yang terakhir ada kata ganti orang ketiga. Tunggal. Nah, kata ganti orang ketiga tunggal setelah aku dan kamu, orang ketiga itu dia, ia, beliau. Beliau itu untuk pengganti dia, tapi yang lebih tua atau yang biasanya kita hormati itu menggunakan kata beliau. Kemudian nama orang. Nah, kalau orang ketiganya itu banyak, ya, kata ganti orang ketiga jamak berarti di sini menggunakan mereka. Oke. Seperti itu. Nah, kalau di sini yang ditanyakan adalah dia di sini kan ada di sini ya posisinya ya. Berarti ini merupakan kata ganti. Jawabannya adalah yang delta. Seperti itu. Oke, silahkan dicermati dulu. Oke, jadi itu adalah pembahasan untuk soal nomor 1. Jawabannya adalah kata ganti. Dia merupakan kata ganti orang ketiga tunggal. Kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan kalimat berikut ini. Andika sedang belajar di perpustakaan. Frasa yang dicetak tebal pada kalimat tersebut merupakan jenis frasa. Frasa apa di sini? Nah, sebelum kita menjawab soalnya, kita bahas dulu ya frasa. Frasa itu merupakan kelompok kata. Ya, jadi kelompok kata yang memiliki makna. Ketika dipisahkan salah satu aja, itu dia tidak memiliki makna. Ya, frasa itu kelompok kata. Kata di perpustakaan ini dia ada dua kata, ada di dan perpustakaan. Tetapi kalau di sini kata perpustakaan itu dihilangkan, kata di sini tidak memiliki makna dia. Ya, contohnya sedang belajar. Nah, ini juga frasa. Kalau misalnya kata belajarnya itu dihilangkan, saya sedang. Nah, itu dia tidak memiliki makna. Jadi sedang belajar ini merupakan satu kesatuan. Oke, sedang belajar itu merupakan frasa verba ya. Karena belajar itu merupakan kata kerja. Nah, kemudian kata sangat cantik misalnya. Kata sangat, dia tidak memiliki makna kalau nggak ada kata cantik di sini. Kalau misalnya adikku sangat, nah sangat apa? Di situ dia tidak memiliki makna kalau nggak ada cantik. Berarti di sini masuknya adalah frasa adjektiva karena merupakan kata sifat. Oke, kalau sekarang yang ditanyakan adalah kalau yang ditanyakan adalah di perpustakaan, ya berarti ada di itu kan preposisi ya, perpustakaan itu tempat, berarti di situ menjadi frasa keterangan. Keterangan tempat itu nama lainnya adalah adverbia. Jadi jawaban yang tepat adalah yang delta, adverbia. Oke.
Frasa itu kelompok kata, jadi dia yang memiliki dua kata atau lebih yang memiliki satu makna. Tanpa salah satu kata aja, kata itu tidak bermakna. Seperti itu. Ya, jadi jawabannya adalah yang delta adverbia. Nama lainnya frasa adverbia itu adalah frasa keterangan. Karena di perpustakaan itu merupakan keterangan tempat. Gitu. Oke. Berarti kalau keterangan waktu juga adverbia itu. Masuknya tetap di adverbia. Kalau keterangan waktu, keterangan tempat misalnya saat malam. Berarti semua keterangan kayak keterangan cara, keterangan kondisi itu semua adverbia berarti. Iya. Saat malam itu frasa adverbia. Karena ini keterangan waktu. Di malam hari itu juga frasa adverbia. Oke. Karena ini satu arah ya. Nah, mungkin nanti itu ya rule-nya hanya mendengarkan saja. Nanti misalnya next lebih lanjut kita bahas seperti itu. Oke. Nomor 3 sekarang ya. Di sini yang ditanyakan kata ganti atau pronomina. Oke, kata ganti itu pronomina. Yang digunakan pada teks di atas adalah, nah kita baca dulu teksnya. Kita bisa lihat di sini ada nama orang, ya, Diego Armando Maradona. Nah, kemudian di kalimat kedua ini ada kata ia, dia, ia, nama orang. Tadi di materi kata ganti atau pronomina itu dia sebagai kata ganti orang ketiga, ya. Kata ganti orang ketiga, yaitu ada dia, ia, nama orang, beliau. Nah, berarti kita bisa itu ya, seleksi untuk pilihan jawabannya. Tidak mungkin jawabannya yang A atau yang B. Nah, sekarang kita analisis nih. Dia masuknya di orang ketiga pelaku utama, orang ketiga pelaku sampingan, atau orang ketiga serba tahu. Nah, kalau orang ketiga, jadi orang ketiga itu ada orang ketiga serba tahu, ya. Orang ketiga serba tahu itu adalah penulis. Orang ketiga itu kan maksudnya sudut pandang penulisan ya. Penulis itu dia memposisikan diri sebagai orang keberapa. Nah, kalau orang ketiga berarti pasti di luar cerita dia. Berarti penulis di sini menceritakan apapun terkait tokoh utama. Nah, ini adalah orang ketiga serba tahu. Kemudian yang kedua ada orang ketiga pengamat. Nah, orang ketiga pengamat itu hanya sebatas penulis, hanya sebatas pengetahuan saja. Ya, jadi pengetahuannya itu terbatas. Nah, karena ini penulisnya itu tahu betul tentang Diego Armando Maradona, sampai dia lahir tahun berapa tahu, terus julukannya juga tahu, terus di sini pada tahun berapa dia mencetak gol di Piala Dunia. Nah, berarti di sini dia menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Ya, jadi soal nomor 3 ini jawabannya adalah yang E. Gitu. Kalau pelaku utama itu biasanya dia menggunakan kata ganti saya. Ya, berarti kan tokoh utamanya di situ yang menceritakan atau dia yang bercerita, seperti itu. Ya, jadi kalau orang ketiga itu ada orang ketiga serba tahu dan orang ketiga pengamat. Gitu. Jadi jawabannya orang ketiga serba tahu ya untuk soal nomor 3. Oke. Kak, itu yang contoh yang orang ketiga pengamat kayak mana kata-katanya, Kak?
Oke, maaf ya Matthew, karena ini satu arah ya, jadi tidak membuka sesi tanya jawab seperti itu ya. Ini untuk yang terakhir, kalau orang ketiga pengamat berarti mungkin hanya dia mengamati saja ya dari kejauhan. Misalnya apa yang sedang dilakukan, misalnya Andi sedang mendaki gunung, jadi dia nggak tahu sampai asal usul, nggak tahu sampai seluk beluknya si tokoh ini seperti itu. Jadi hanya yang dia lihat, hanya yang sebatas pengetahuannya dia saja dari panca indera, dari yang dia dengar, dari yang dia lihat seperti itu. Meskipun di sini si penulisnya tidak tahu kalau si Maradona ini lahirnya kapan, pada saat itu dia lahir si penulis itu tidak tahu, tapi dia tahu lahirnya pada tanggal dan tahun berapa. Nah, itu namanya adalah orang ketiga serba tahu. Oke, jadi Oke, kalau orang ketiga pengamat itu tadi berdasarkan panca indera, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Begitu. Oke. Sekarang nomor 4 ya. Soal nomor 4 ini terkait dengan perbaikan sebuah kata. Nah, saya harap yang di sini bisa mendownload aplikasi KBBI. Ya, aplikasi KBBI itu fungsinya untuk mengetahui makna kata, untuk mengetahui kata baku dan tidak baku, kata yang baku yang benar itu seperti apa. Nah, itu fungsi KBBI ya. Silahkan yang belum punya KBBI atau aplikasi KBBI silahkan di-download. Oke. Nah, kata yang dicetak tebal pada teks tersebut seharusnya diperbaiki menjadi setelah pensiun sebagai pemain, ia berkarir. Nah, karir, KRIR. Nah, untuk soal nomor 4 ini, kalau kita cek di KBBI, karir, kita cek karir yang pakai I, KARIR, itu dia sorry. Nah, karir ini adalah bentuk tidak baku, ya. Yang baku adalah karier, pakai E. Ya, ini merupakan unsur serapan. Ya, penulisan yang baku di dalam KBBI itu adalah karier. Ini adalah kata yang baku. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang bravo. Ya, jawaban yang tepat adalah yang bravo. Gitu. Oke, silakan dicermati dulu. Berkembang, bekerja, berkecimpung, ya, karena karir ini sebenarnya dia tidak perlu diperbaiki secara makna. Yang harus diperbaiki hanya penulisannya saja. Bentuk yang baku adalah karier yang pakai E. Oke, itu untuk soal nomor 4. Jadi silahkan saya ingatkan lagi untuk download KBBI. Gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan ya untuk soal nomor 5. Nah, masih di teks yang sama, tapi yang ditanyakan adalah kata yang tepat untuk melengkapi kalimat yang rumpang atau kalimat yang kosong di situ. Setelah pensiun sebagai pemain, ia berkarir sebagai titik-titik tim sepak bola. Nah, kita harus cari pilihan jawaban yang relevan ya dengan soalnya. Kita baca dari awal kalimat, Diego Armando Maradona merupakan pemain sepak bola asal Argentina. Ia lahir pada 30 Oktober 1960. Ia mendapat julukan tangan Tuhan karena gol yang ia cetak pada Piala Dunia 1986 ketika melawan Inggris. Maradona merupakan pemain sepak bola berbakat ya. Jadi di sini posisinya Maradona sebagai pemain. Setelah pensiun sebagai pemain, ia berkarir sebagai, nah biasanya kalau pemain senior itu kalau misalnya dia pensiun, dia bisa aja direkrut sebagai pelatih ya, yang masih relevan. Pelatih itu kan berarti dia sudah lebih pro gitu ya dari pemainnya. Nah, kalau anggota tim sepak bola berarti dia nggak ada bedanya dong sama pemain.
Ya, kalau wasit ini dia tidak relevan karena wasit itu dia tidak bermain. Ya, jadi yang tepat adalah jawaban A. Oke, pelatih berarti pemain senior bisa direkrut sebagai pelatih ketika dia sudah pensiun. Jadi kalau kata yang tepat untuk melengkapi titik-titik, kalian harus cari pilihan jawaban yang relevan, ya. Diksinya itu tepat, ya, sesuai dengan konteks kalimatnya di dalam sebuah paragraf, gitu. Jadi jawabannya adalah pelatih. Oke, itu untuk soal nomor 5. Saya lanjutkan untuk soal nomor 6. Nah, soal judul itu akan selalu muncul ya di dalam soal bahasa Indonesia ataupun PBM. Sebelum kita menjawab soal nomor 6, kita bahas dulu ya untuk pengertian judul. Nah, pengertian judul ini adalah gambaran umum isi bacaan atau teks. Ya, jadi ketika kita membaca sebuah judul, kita sudah terbayang nih kira-kira teks itu akan membahas apa. Ketika kita berada di sebuah toko buku misalnya, kita tidak boleh membuka segel buku kan? Ya, dengan bantuan judul kita tahu kira-kira buku itu akan membahas apa. Seperti itu. Nah, itu artinya adalah judul. Jadi yang mewakili isi bacaan. Oke, gambaran umum isi bacaan atau teksnya. Nah, ciri-ciri judul, ya, judul yang baik itu dia yang pertama harus asli. Maksudnya asli adalah ketika kita membuat sebuah judul, menulis sebuah cerpen atau novel, itu usahakan tidak sama atau tidak menjiplak gitu ya dari judul yang pernah ada. Jadi harus asli dari kita sendiri sebagai pengarang, ya, pengarang cerpen itu. Itu artinya adalah asli. Kemudian yang kedua, jelas ya, judul itu harus menarik. Nah, kalau judulnya saja tidak menarik, pasti calon pembaca itu tidak akan melirik ya. Bagaimana mau membeli kalau judulnya aja tidak menarik? Gimana mau membaca kalau judulnya aja tidak menarik? Berarti judul yang baik itu adalah judul yang menarik perhatian pembaca. Oke. Kemudian yang ketiga, relevan ya. Relevan ini artinya adalah sesuai, berkaitan. Antara judul dan isinya itu harus berkaitan. Kan sering ya kita menemukan judul yang tidak relevan dengan isi teksnya. Jadi judulnya apa, teksnya apa. Judulnya menarik, ternyata di dalamnya tidak relevan ya atau tidak sesuai dengan judulnya. Nah, maka dari itu antara judul dan isi itu harus sesuai, harus berkaitan, harus nyambung seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang keempat, tidak terlalu panjang ya. Tidak terlalu panjang. Jadi pendek, singkat, padat tapi sudah menjelaskan atau mewakili keseluruhan isi teksnya, seperti itu. Kemudian untuk penulisannya diawali huruf kapital. Pada setiap kata. Nah, tapi ada pengecualian. Kecuali konjungsi, konjungsi itu adalah kata hubung. Lalu ada preposisi, preposisi ini adalah kata depan, di, ke, dari, dan pada. Nah, itu kata depan. Dan interjeksi. Interjeksi ini adalah kata seru. Nah, wow, nah, ayo, itu nggak perlu kapital. Tapi, akan tetapi atau namun, ketika ada di awal kalimat ya tetap menggunakan huruf kapital. Jadi berlaku ketika preposisi, interjeksi atau konjungsi ini ada di tengah atau di akhir kalimat ya di dalam judul. Kalau dia letaknya ada di awal misalnya di rumah nenek,
koma, saya berlibur. Berarti D-nya di situ karena dia di awal tetap harus menggunakan huruf kapital. Oke. Nah, kemudian yang terakhir, ejaan dan tanda baca harus tepat. Oke. Nah, ini ciri-ciri judul yang baik. Kita kembali lagi ke soal nomor 6. Judul yang tepat untuk teks tersebut. Nah, cara mencari judul, ya, kita harus baca setiap paragraf. Kira-kira kata yang diulang-ulang di sini apa sih? Nah, ayo daur ulang sampahku. Gerakan yang menyuarakan krisis iklim semakin marak. Nah, kemudian di paragraf 2, sebagai alternatif, bila perusahaan global dunia memiliki etikat baik, mereka bisa menggantinya dengan kemasan yang dapat dipakai berulang. Berarti di situ kan berulang, berarti ada mendaur ulang, ya kan? Yang didaur ulang itu apa? Yang didaur ulang itu adalah sampah tadi di kalimat pertama. Ayo daur ulang sampahmu. Berarti di sini kira-kira pasti akan membahas tentang mendaur ulang sampah. Nah, di sini ada mendaur ulang sampah, ada gerakan daur ulang sampah, cara mendaur ulang sampah plastik, bijak menggunakan produk sehari-hari, mengolah sampah sekali pakai. Nah, judul itu dia sifatnya umum, ya, tidak boleh terlalu spesifik karena takutnya nanti hanya akan membahas satu paragraf saja, sedangkan di dalamnya kan terdiri dari beberapa paragraf. Nah, di sini ada kesamaan antara pilihan jawaban A dan Bravo. Ya, kalau yang C di sini kan enggak ya, cara mendaur ulang sampah plastik pasti kalau caranya itu ada di sini. Cara itu mungkin bisa berupa langkah-langkah, karena di sini tidak ada. Ya, oke. Nah, itu berarti secara umum di sini membahas tentang mendaur ulang sampah. Nah, kalau kita pilih mendaur ulang sampah, karena sebuah kalimat itu harus punya subjek dan predikat, ya. Nah, di sini kalimatnya salah di sini mendaur ulang sampah karena langsung predikat di awal. Harusnya di sini adalah gerakan daur ulang sampah, ya. Di sini kan lebih menarik ya di sini gerakan daur ulang sampah. Nah, gerakannya itu gimana aja sih? Kita harus gimana nih? Ya, untuk mendaur ulang sampah. Nah, berarti jawaban yang benar adalah yang Bravo. Gerakan daur ulang sampah. Karena tadi gerakan yang menyuarakan krisis iklim semakin marak. Oke, jadi di sini ada kata gerakan. Jadi ingat kalau judul itu dia tidak boleh terlalu spesifik. Jadi yang secara umum. Karena tadi pengertiannya adalah gambaran umum isi bacaan. Gitu. Oke, jadi soal nomor 6 jawabannya adalah yang Bravo. Kita lanjutkan untuk soal nomor 7. Nah, yang ditanyakan adalah ciri-ciri sebuah teks ya. Nah, kemudian yang ditanyakan jenis teksnya. Oke. Saya akan jelaskan dulu untuk jenis teks ya, jenis teks yang sering keluar ya. Biasanya saya menyingkatnya dengan kata depan. Oke, supaya gampang menghafalnya. D-nya itu adalah deskripsi, E-nya adalah eksposisi, P-nya adalah persuasi, A-nya adalah argumentasi, N-nya adalah narasi. Oke. Paragraf deskripsi itu paragraf yang menggambarkan sebuah objek. Nah, menggambarkan sebuah objek. Tujuannya adalah memberikan informasi kepada pembaca, mendeskripsikan objek. Misalnya, mendeskripsikan EduLab. Ya, EduLab merupakan sebuah konsultan pendidikan. Nah, di dalamnya memiliki beberapa ruangan kelas yang dilengkapi 12 kursi sofa, 2 buah AC, 1 papan tulis. Nah, cat temboknya berwarna kuning, misalnya. Nah, berarti itu adalah menggambarkan sebuah objek. Objeknya adalah EduLab. Tujuannya memberikan informasi kepada pembaca.
ketika pembaca itu belum pernah melihat EduLab, dengan adanya teks deskripsi, pembaca bisa membayangkan, oh EduLab itu seperti ini. Ya, jadi itu adalah gambaran atau menggambarkan sebuah objek yang bertujuan memberikan informasi kepada pembaca agar seolah-olah pembaca itu pernah datang ke EduLab. Ya, pembaca itu tahu gimana sih EduLab itu dengan adanya teks deskripsi. Begitu. Oke, kemudian untuk yang teks eksposisi, ya, eksposisi itu dia menjelaskan informasi, ya, atau pengetahuan berdasarkan, disertai informasi pengetahuan disertai fakta dan pendapat atau opini. Nah, contoh eksposisi ini adalah seperti ini. Rendahnya minat baca di kalangan remaja, misalnya. Lalu, sistem zonasi di Indonesia, misalnya. Nah, jadi di sini menjelaskan tentang sebuah informasi, pengetahuan, wawasan yang disertai dengan fakta dan pendapat. Jadi di dalamnya ada fakta dan opini, seperti itu. Tujuannya memang eksposisi itu menambah wawasan pembaca. Ya, jadi dia menjabarkan, menjelaskan sebuah informasi atau pengetahuan. Kemudian kalau persuasif itu kan mengajak ya. Jadi dia mengajak, memengaruhi, memengaruhi, membujuk. Nah, biasanya teks persuasi itu ada teks iklan, slogan, poster, itu masuknya di persuasi. Kemudian, kalau argumentasi itu pemaparan yang disertai dengan bukti. Nah, bedanya pendapat dengan argumentasi, kalau pendapat itu hanya opini saja, ya, hanya pendapat saja. Kalau argumentasi itu adalah pendapat yang disertai dengan bukti atau fakta yang bisa menunjang. Ya, itu adalah teks argumentasi. Kemudian yang terakhir, narasi. Narasi itu adalah menceritakan. Ya, jadi dia menceritakan tokoh dan peristiwa yang dialami oleh tokoh, konfliknya mungkin. Oke, nah ingat-ingat aja narator. Narator itu adalah pencerita. Ya, jadi narasi itu contohnya teks cerpen, terus novel, dongeng. Nah, itu menceritakan. Jadi kalau selama di situ ada tokoh dan peristiwa yang dialami oleh tokoh, berarti itu adalah narasi. Nah, di sini bisa kita lihat ciri-cirinya. Ya. Oke. Ayo, daur ulang sampahmu. Kemudian di akhir kalimat juga bersama kita pasti bisa. Ada kata mari juga di sini di kalimat nomor 13 ini. Mari kita bijak menggunakan produk sehari-hari. Nah, berarti kalau ada ayo, ada mari, itu dia kan sifatnya mengajak ya. Memengaruhi pembaca. Ya. Nah, berarti masuknya dia adalah di teks persuasi. Ya, yang tujuannya tadi untuk mengajak, memengaruhi, membujuk. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, jawabannya adalah yang C. Oke, ingat jenis teks itu yang sering keluar, saya singkat depan, deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, dan narasi. Oke, itu untuk soal nomor 7. Kita lanjutkan ya, untuk soal nomor 8. Di dalam soal nomor 8, ini menanyakan kalimat tidak efektif. Ya. Kalimat tidak efektif itu adalah kalimat yang memiliki pemborosan kata. Jadi, ketika ada dua kata yang maknanya sama,
Ya, seharusnya di situ digunakan salah satu aja agar kalimat itu tidak mubazir atau agar kalimat itu efektif. Ya, contohnya maju ke depan. Maju itu kan pasti ke depan ya. Maju ke depan berarti itu tidak efektif. Nah, harusnya maju aja. Kemudian sangat baik sekali. Ini juga tidak efektif. Seharusnya sangat baik. Ya, nggak usah pakai sekali. Sekali itu berarti maknanya adalah sangat. Kemudian para bapak-bapak. Nah, para bapak-bapak, bapak-bapak ini di sini sudah jamak. Kalau pakai para itu juga jamak. Berarti jamak-jamak di sini juga tidak efektif. Oke. Berarti coba kita lihat di sini pilihan jawabannya 5, 6, 7, 8, 9. Dari nomor 5 kalau kita baca ya, sebagai alternatif bila perusahaan global dunia. Ya, di sini ada kata global dunia. Kalau kita cari di KBBI, global. Global ini dia artinya adalah menyeluruh, luas ya, global. Nah, itu dia dunia. Di sini konteksnya dunia itu juga sudah menyatakan secara luas sebagai bila perusahaan secara luas, perusahaan global memiliki iktikat baik. Jadi kata dunia di sini tidak perlu digunakan. Ya, harusnya salah satu aja. Sebagai alternatif bila perusahaan global memiliki iktikat baik atau sebagai alternatif bila perusahaan dunia memiliki iktikat baik. Nah, dunia di sini harusnya tidak perlu ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang kalimat nomor 5. Ya, biasa sering dan selalu. Sering dan selalu itu juga tidak efektif. Ya, pokoknya ada dua kata yang maknanya sama, ya, itu berarti kalimatnya di situ tidak efektif. Jadi, jawabannya adalah yang A, kalimat nomor 5. Ditandai oleh kata global dunia. Oke. Itu adalah jawaban soal nomor 8. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 9 ya. Nah, ini adalah pola pengembangan. Pola pengembangan dengan menyebutkan permasalahan-permasalahan khusus dan berangsur-angsur menuju simpulan atau permasalahan yang umum, di situ merupakan pola pengembangan paragraf apa? Nah, kita harus tahu dulu jenis paragraf. Jenis paragraf itu ada paragraf deduktif. Deduktif ini ide pokoknya ada di awal ya. Ide pokok ada di awal paragraf. Kemudian ide pokok itu dia sifatnya umum, general ya. Kalimat utama itu dia sifatnya umum. Kalau kalimat penjelas itu sifatnya spesifik. Berarti kalau ide pokok ada di awal, paragraf deduktif itu pola pengembangannya dia dari umum ke khusus. Yang kedua, ada paragraf induktif. Ya, paragraf induktif itu ide pokok ada di akhir. Nah, ide pokok tadi sifatnya umum, berarti penjelas dulu kan, baru kalimat utama. Jadi pola pengembangannya dia dari khusus ke umum. Oke. Kemudian ada yang namanya inneratif, inner, di dalam ya, berarti ide pokoknya dia ada di dalam, di tengah. Yang terakhir campuran. Kalau campuran berarti ada di awal dan di akhir.
Oke. Tapi yang sering kita temukan atau penulis itu lebih gampang menggunakan pola pengembangan yang deduktif karena memang lebih gampang ya kalau deduktif itu. Jadi secara umum yang akan kita bahas itu apa, baru kalimat selanjutnya, kalimat kedua dan seterusnya itu merupakan kalimat penjelas yang mendukung kalimat utama itu tadi ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa kalau permasalahan khusus ada di awal ya, menuju simpulan atau permasalahan umum, berarti kan khusus umum ya. Khusus umum itu merupakan jenis paragraf atau pola pengembangan paragraf induktif. Yang ide pokoknya ada di akhir. Jawabannya adalah yang bravo. Nah, ini terkait dengan materi ide pokok. Ide pokok, kalimat utama, gagasan utama, pokok pikiran itu sama. Oke. Nah, itu jawaban untuk soal nomor 9. Kemudian, kita lanjutkan untuk soal nomor 10. Di bawah ini, yang bukan, ingat ya, ada kata yang bukan. Yang bukan ciri-ciri dari paragraf deskripsi adalah, tadi sudah kita bahas, paragraf deskripsi itu adalah paragraf yang menggambarkan sebuah objek. Nah, pilihan jawaban A di sini merupakan ciri-ciri paragraf deskripsi, menggambarkan sebuah objek. Kemudian, yang bravo, berisi proses-proses yang berhubungan dengan fenomena alam. Ya, karena tadi objek bukan fenomena alam, objeknya adalah benda. Kalau teks yang berhubungan dengan fenomena alam, sebab akibat fenomena alam itu terjadi, itu namanya adalah teks eksplanasi. Menjelaskan sebab akibat sebuah fenomena alam atau sosial. Ya, fenomena alam atau sosial. Jadi di sini teks eksplanasi ini konjungsi yang erat kaitannya dengan teks eksplanasi itu adalah konjungsi kausal. Ya, konjungsinya adalah sebab akibat. Nah, konjungsi sebab akibat itu contohnya karena, menyebabkan, penyebabnya. Nah, contohnya penyebab banjir adalah banjir terjadi karena. Nah, berarti itu maksudnya dia di teks eksplanasi, dia erat kaitannya dengan konjungsi kausal. Ya, kausalitas itu artinya adalah konjungsi yang menyatakan sebab akibat sesuatu terjadi. Nah, berarti tadi jawabannya adalah yang B. Kalau yang C, penggambaran objek. Nah, benar ya, penggambaran objek dijelaskan secara detail atau terperinci. Pembaca seolah-olah merasakan, melihat, mendengar, atau mengalami langsung isi teks. Jadi kayak tadi, kalau menjelaskan tentang EduLab, jadi seolah-olah itu pembaca sudah pernah mengunjungi EduLab. Ya, jadi tahu kira-kira di EduLab itu isinya apa aja sih, kayak gitu. Ya, yang terakhir memberikan informasi kepada pembaca. Memang tujuan dari teks deskripsi adalah memberikan informasi kepada pembaca. Begitu. Itu jadi jawaban untuk soal nomor 10. Kemudian kita lanjutkan untuk soal nomor 11. Gambaran umum isi bacaan atau kepala dalam sebuah karangan, ya, tadi sudah kita bahas ya. Untuk judul tadi kan gambaran umum ya, isi bacaan atau teks. Ya, judul bisa disebut sebagai kepala karangan, ya, kepala teks. Nah, berarti di sini jawabannya judul. Kalau tema sama topik ini sama, ya. Jadi membahas apa sih, topiknya apa, temanya apa. Jadi topik dengan tema ini dia secara tersirat, ya, tidak ada di teks, tapi yang membentuk isi teksnya itu. Nah, itu namanya tema dan topik. Kalau kesimpulan itu dia ada di akhir, hasil akhir sebuah pembahasan. Nah, kalau tesis atau pernyataan umum ini adalah salah satu struktur
di dalam sebuah teks. Jadi kalau ada kepala, kepala itu kan di atas ya, berarti jawabannya adalah judul. Kalau di teks berita kan ada kepala, tubuh, ekor. Nah, kepalanya itu judulnya, kalau ekor itu sumber beritanya. Ya, jawabannya adalah yang C. Gitu. Itu untuk soal nomor 11. Kita lanjutkan untuk soal nomor 12. Di bawah ini konjungsi penanda simpulan ya. Konjungsi itu nama lainnya adalah kata hubung. Ya, kata hubung yang menyatakan simpulan ada kata kecuali di sini. Nah, kalau sehingga bla bla bla, sehingga hari ini hujan, sehingga saya harus membawa payung, sehingga saya tidak kehujanan. Nah, berarti itu bisa dipakai sebagai simpulan. Maka saya harus membawa payung. Nah, itu bisa menjadi simpulan. Jadi, saya harus membawa payung. Dengan demikian, saya harus membawa payung. Kalau dengan kata lain itu, ini dia sama dengan atau. Atau itu untuk pemilihan, ya, nama lainnya. Ya, pemilihan. Jadi dia bukan simpulan. Sebenarnya kalau konjungsi penanda simpulan itu hanya ada dua. Dengan demikian sama jadi. Tapi ketika jadi dan dengan demikian itu tidak ada, sehingga maka itu bisa menjadi konjungsi penanda simpulan. Kalau dengan kata lain itu berarti pemilihan ya. Nah, jadi sebenarnya sama. Misalnya, saya harus rajin belajar. Dengan kata lain, saya harus rajin mengerjakan soal. Nah, rajin belajar itu maksudnya rajin mengerjakan soal. Begitu. Jadi dia pemilihan, sebenarnya maknanya sama. Cuman nama lainnya aja atau kata lain atau kalimat lainnya. Seperti itu. Jadi bukan simpulan. Dia masuknya di pemilihan kalau dengan kata lain itu. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang delta. Oke. Itu untuk soal nomor 12. Sekarang untuk soal nomor 13. Nah, ini menarik. Materinya adalah imbuhan atau afiks. Ada yang namanya proses afiksasi. Afiksasi ini adalah proses penambahan imbuhan. Karena afiks itu artinya adalah imbuhan. Imbuhan itu ada 4. Ya, ada prefiks, ada infiks, ada sufiks, ada konfiks. Nah, pre itu kan sebelum ya, sebelum kata dasar. Berarti imbuhan yang diletakkan sebelum kata dasar namanya adalah awalan. Contohnya, misalnya memasak. Nah, di sini kan dia dari kata kata dasar masak ditambah awalan me. Nah, ini namanya adalah prefiks. Imbuhannya ada di awal sebelum kata dasar. In itu di dalam. Jadi contohnya jemari. Nah, jemari itu dari kata jari ya ditambah sisipan. In itu kan di dalam ya. Berarti sisipan yang disisipkan di dalam kata dasar. Jadi ini jemari ini dia berasal dari kata jari yang disisipi em. Contohnya lagi, jajah. Dari jelajah itu dari kata jajah yang disisipi imbuhan e. Oke. Gigi, kalau dia jadi gerigi,
Ya, berarti dia infiks dari kata gigi yang ditambahkan sisipan er. Oke, jadi ini adalah sisipan. Oke, ada awalan, ada sisipan, ada akhiran. Ya, nama lainnya adalah sufiks. Sufiks ini adalah akhiran. Nah, contohnya kata main ya mendapatkan akhiran an, mainan. Nah, jadi yang diletakkan di akhir atau setelah kata dasar. Kalau konfiks itu awalan dan akhiran. Contohnya apa? Contohnya menandatangani. Nah, menandatangani itu adalah awalan dan akhiran karena dia berasal dari kata tanda tangan mendapatkan awalan me dan akhiran i. Ya, menandatangani. Mempertanggungjawabkan itu juga awalan dan akhiran. Mempertanggungjawabkan, ya. Nah, mempertanggungjawabkan itu digabung ya semuanya, menandatangani juga digabung. Kalau mendapatkan awalan dan akhiran, itu harus digabung semuanya. Kalau misalnya saya punya kata bertanggung jawab, nah itu kan dari kata tanggung jawab ya. Nah, dia mendapatkan awalan kalau mendapatkan awalan aja atau akhiran aja itu dipisah penulisannya. Tapi kalau mendapatkan awalan dan akhiran, konfiks itu penulisannya harus digabung semuanya. Nah, sufiks misalnya tanda tangani misalnya ya, tanda tangani. Nah, berarti ini hanya mendapatkan akhiran i. Jadi penulisannya harus dipisah. Pokoknya ketika kata itu mendapatkan awalan aja atau akhiran aja itu dipisah penulisannya. Tapi kalau ada awalan dan akhiran digabung ya. Gitu. Untuk kata misalnya tanda tangan, tindak lanjut, menindaklanjuti, menindaklanjut, kayak gitu kalian harus tahu ya kapan dipisah, kapan digabung. Seperti itu. Oke. Nah, kita kembali lagi ke soal nomor 13. Imbuhan atau afiks di bawah ini yang termasuk ke dalam jenis infiks. Infiks itu berarti sisipan. Sisipan itu dia ada di tengah-tengah. Nah, untuk tandanya berarti jawabannya adalah yang ini. E. Kalau A, ini dia akhiran. Ya. Ini juga akhiran, ini awalan dan akhiran, ya. Ini juga akhiran. Oke, berarti sisipan itu yang ada tanda hubungnya di awal dan di akhir karena memang dia letaknya ada di tengah. Gitu. Ya, jadi jawabannya adalah yang E. Itu untuk soal nomor 13. Kita lanjutkan soal nomor 14. Nah, penggunaan huruf kapital di bawah ini yang benar adalah untuk apa aja penggunaan huruf kapital itu? Yang pertama, huruf kapital itu untuk mengawali sebuah kalimat ya. Jadi kalau awal kalimat itu harus menggunakan huruf kapital. Terus untuk awal petikan langsung. Nah, ini menggunakan huruf kapital juga. Oke, sambil teman-teman baca ya itu kalimatnya kira-kira penggunaan huruf kapital yang benar itu untuk apa aja. Kemudian untuk nama orang itu juga menggunakan huruf kapital. Terus gelar itu juga menggunakan huruf kapital, lalu gelar, jabatan yang diikuti nama,
Terus apalagi di sini nama sebuah lembaga, organisasi itu menggunakan huruf kapital. Nama sebuah lembaga, organisasi, terus nama tempat. Nah, ini juga menggunakan huruf kapital. Pokoknya seringnya nama-nama gitu ya. Terus untuk judul itu juga menggunakan huruf kapital, diawali huruf kapital. Terus apalagi? Yuk, nama bahasa, suku, bangsa. Nah, itu juga huruf kapital. Untuk tahun, bulan, hari. Nah, ini kalau tahun, bulan, hari itu namanya aja ya yang kapital. Jadi kalau hari Selasa itu Selasanya aja yang kapital, harinya kecil gitu. Kemudian yang terakhir nama agama, kitab suci, penulisan nama kitab suci dan Tuhan itu menggunakan huruf kapital. Oke, jadi itu fungsi huruf kapital. Nah, penggunaan huruf kapital di bawah ini yang benar untuk kalau memisahkan anak kalimat dan induk kalimat, ya ini menggunakan tanda koma. Ya, jadi sebuah kalimat majmuk itu dia punya anak dan induk kalimat. Misalnya, karena hari ini hujan, koma, saya batal pergi. Oke, karena hari ini hujan, saya batal pergi. Ini anak kalimat yang mendahului induk kalimat, ya. Jadi dipisahkan oleh tanda koma. Oke, digunakan sebelum kata hubung. Ya, digunakan sebelum kata hubung itu juga merupakan penggunaan tanda baca koma. Misalnya, saya tidak makan, tetapi membaca buku. Nah, ini kan kata hubungnya ya. Ini kata hubungnya juga menggunakan koma. Setelah kata seru itu juga menggunakan koma, ya. Penggunaan tanda baca koma setelah kata seru. Jadi setelah kata setelah kata seru itu misalnya ayo. Ayo, kita sudah terlambat. Nah, itu juga menggunakan koma. Nama asing di dalam teks itu menggunakan font miring, ya. Jadi kapital itu bukan, kalau nama asing itu ditulis miring, bukan menggunakan huruf kapital. Digunakan pada awal kata dalam petikan langsung, ini baru benar. Ayo, kita sudah terlambat, misalnya. Kata Andika. Misalnya seperti ini. Jadi, ini digunakan pada awal kata dalam petikan langsung. Ini kan diawali huruf kapital ya. Sama halnya dengan saat kita mengawali sebuah kalimat itu juga menggunakan huruf kapital. Ya, karena yang lain ini merupakan fungsi tanda baca koma. Pilihan jawaban A sampai C ini. Kalau yang delta itu nama asing ditulis miring, ya, bahasa asing. Oke. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke. Kemudian nomor 15 yang ditanyakan adalah konjungsi atau kata hubung yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut. Nah, titik-titik hari ini hujan, saya tidak jadi pergi ke acara itu. Berarti ini kan sebab akibat ya hubungannya ya. Karena hari ini hujan, ya, penyebabnya adalah hari ini hujan. Akibatnya saya tidak jadi pergi ke acara itu. Kalau namun akan tetapi, namun akan tetapi itu konjungsinya pertentangan, ya. Kemudian kalau meskipun ini adalah penegasan, jadi meskipun hari ini hujan, harusnya saya tetap pergi ke acara itu.
Ya, kalau hari ini hujan berarti dia pakai karena. Karena hari ini hujan, saya tidak jadi pergi ke acara itu. Dan itu penambahan ya. Jadi di sini membutuhkan konjungsi sebab akibat. Oke, jadi di sini adalah sebabnya. Hari ini hujan. Akibatnya saya tidak jadi pergi ke acara itu. Ini kan sama kayak gini kan? Saya tidak jadi pergi ke acara itu karena hari ini hujan. Nah, karena anak kalimatnya mendahului induk, jadi dibalik. Karena hari ini hujan, koma, saya tidak jadi pergi ke acara itu. Ya, sebab akibat itu menggunakan konjungsi karena. Oke, itu adalah jawaban untuk soal nomor 15. Sekarang kita lanjutkan untuk soal nomor 16. Kata-kata di bawah ini yang merupakan bentuk baku adalah, nah, ini fungsinya KBBI ya, untuk ngecek-ngecek yang kayak gini. Ketika ada kata nasihat, nasihat ini menurut KBBI itu dia sudah baku. Nasihat, ini yang benar. Dia sudah benar. Kalau diagnosa, itu dia pakai diagnosis yang baku itu. Analisa, analisis. Jadi kalau analisa, diagnosa itu masih tidak baku. Yang tidak baku adalah diagnosis, analisis, kayak gitu. Ya, resiko itu juga tidak baku. Yang baku adalah risiko karena dia dari kata risk, RISK ya. Jadi serapannya dia risiko, bukan resiko. Nah, kemudian kalau aksesoris, ya, ini yang baku adalah aksesori. Aksesori menurut KBBI. Jadi nanti teman-teman kalau sudah punya aplikasi KBBI boleh dicek, ya. Oke. Nah, untuk zaman yang pakai J itu dia salah, ya. Dia tidak baku. Yang baku adalah zaman. Gitu. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang nasihat. Kalau teman-teman lihat tulisan di pinggir jalan misalnya itu ada himbauan yang pakai H itu dia salah. Yang benar adalah imbauan. Mengimbau, bukan menghimbau. Gitu. Ya. Vaksinasi. Kalau vaksin itu kata bendanya, kalau vaksinasi itu adalah prosesnya, proses memasukkan vaksin ke dalam tubuh. Jadi kalau ada kalimat kalian sudah vaksin atau belum? Nah, itu yang tepat adalah kalian sudah vaksinasi atau belum karena itu yang ditanyakan prosesnya, bukan bendanya, bukan vaksinnya. Ya, kalau vaksin itu adalah nama bendanya. Oke. Itu untuk soal nomor 16. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk soal nomor 17 ya. Terakhir. Nah, karena tadi sudah saya jelaskan untuk bentuk afiksasi, bentuk afiksasi yang tepat terdapat pada kalimat di bawah ini. Nah, kata mempengaruhi karena di sini dari kata dasar pengaruh dia berawalan P. Untuk yang berawalan KTSP, KTSP itu lebur ya huruf awalnya. Jadi di sini yang benar adalah memengaruhi. Bertanggung jawab tadi kalau dia mendapatkan awalan aja dia harus dipisah. Berarti ini salah, harus dipisah. Yang ketiga, bercermin. Karena ada dia berarti salah. Yang benar adalah bercermin. Kan kalau bekerja kan bukan bekerja, tapi bekerja. Sama halnya dengan bercermin. Ya, bukan bercer, tapi becer. Oke, jadi yang C ini bercermin. Kemudian menindaklanjut. Nah, ini juga dari kata tindak lanjut. Kalau mendapatkan awalan aja, ini berarti menindak spasi lanjut.
Yang terakhir mengklasifikasikan. Ya, mengklasifikasikan. Ini sudah benar, mengklasifikasikan. Ya, jadi meskipun di sini mendapat berasal dari kata, maksudnya kata dasarnya itu berawalan huruf K, tapi di sini ada dua konsonan ya. Jadi bukan mengklasifikasikan itu salah. Yang benar adalah mengklasifikasikan. Jadi gitu. Jadi nomor 17 ini jawaban yang tepat adalah yang E. Begitu, teman-teman. Oke. Jadi itu adalah 17 nomor untuk PBM di soal TU reguler 1. Dan yang sudah saya jelaskan adalah pembahasan dari soal PBM TU reguler 1 gitu ya. Karena nomor 17 adalah nomor terakhir, saya akhiri ya untuk pembahasan TU reguler 1 pada siang hari ini. Semoga yang saya sampaikan baik. Karena sudah di akhir pembahasan ya, saya akhiri dulu pembahasan TU reguler 1 pada siang hari ini. Terima kasih sudah hadir. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Maaf kalau ada salah kata. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mbak. Makasih, Mbak. Sama-sama.